Menurut Nagara Kretagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta Majapahit. Akan tetapi Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadi biksuni pendeta Buddha. Ia lalu memerintahkan putrinya, Tribhuwana Tunggadewi naik tahta mewakilinya pada tahun 1329 menggantikan Jayanagara yang tidak punya keturunan. Pada tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Walaupun ini diragukan kebenarannya karena menurut prasasti Singasari, Ratu Tribhuwana masih memerintah sampai tahun 1351. Karena pada tahun 1351 Tribhuwana Tunggadewi masih menjadi Raja Putri, terbukti dengan ditemukannya prasasti Singasari. Nagara Kretagama dan para raton juga memberitakan pada tahun 1362 Hayam Wuruk Raja keempat mengadakan upacara srada memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri Raja Patni. Nagara Kretagama memberitakan kalau tahta Jayanagara yang tidak mempunyai keturunan diwarisi Gayatri, yang kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua dan garis keturunan yang masih tersisa adalah dari Gayatri. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu Kertanegara dan salah satu istri Raden Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam budaya. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah situs candi yang diasumsikan sebagai pendarmaan seorang ratu yang berperan penting atas berdirinya Majapahit hingga kejayaannya. Dia adalah Gayatri atau Raja Patni di mana dia sebagai permaisuri kerajaan Majapahit yang baru didirikan oleh suaminya yaitu Dyah Wijaya. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Majapahit adalah kerajaan penerus dari Singosari yang diserang oleh Jayakatwang. Karena kekalahan Singosari atas serangan Jayakatwang itu, Dyah Wijaya sang menantu Raja Singosari harus melarikan diri untuk menyusun strategi beserta rombongan dan anak-anak dari Kertanegara hingga kemudian berdirilah kerajaan Majapahit. Inilah sebuah situs candi di Boyolangu Tulungagung Agung peninggalan dari permaisuri Majapahit itu. Tersisa puing-puing bangunan yang sudah tidak utuh lagi. Candi Gayatri ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang masih berdiri tegak di Jatim. Candi yang memiliki nama lain Candi Boyolangu ini berada di Kabupaten Tulungagung. Tepatnya di Dusun Dudapan, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Untuk dapat sampai di lokasi, pengunjung memang harus menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 2 atau roda 4. Di dalam kawasan candi ini terdapat satu candi induk dan dua candi perwara di sebelah selatan dan utaranya. Candi induk berukuran 11,40 meter x 11,40 meter. Mempunyai arca Gayatri, arca wanita dari Ratu Sri Raja Patni, nenek dari Raja Hayam Wuruk dengan panjang 1,1 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1,2 meter. Pada candi perwara di sebelah selatan terdapat arca Nandi, arca Dwarapala dan arca Mahisasura Nandini. Pada candi perwara di sebelah utara terdapat dua patung Yoni yang disangga oleh kepala naga, arca Ganesha dan sebuah patung Jalatwara. Menurut Nagara Kretagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta Majapahit.
Akan tetapi Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadi biksuni pendeta Buddha. Ia lalu memerintahkan putrinya, Tribhuwana Tunggadewi naik tahta mewakilinya pada tahun 1329 menggantikan Jayanagara yang tidak punya keturunan. Pada tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Walaupun ini diragukan kebenarannya karena menurut prasasti Singasari, Ratu Tribhuwana masih memerintah sampai tahun 1351. Karena pada tahun 1351 Tribhuwana Tunggadewi masih menjadi Raja Putri, terbukti dengan ditemukannya prasasti Singasari. Nagara Kretagama dan para raton juga memberitakan pada tahun 1362 Hayam Wuruk Raja keempat mengadakan upacara srada memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri Raja Patni. Nagara Kretagama memberitakan kalau tahta Jayanagara yang tidak mempunyai keturunan diwarisi Gayatri, yang kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua dan garis keturunan yang masih tersisa adalah dari Gayatri. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu Kertanegara dan salah satu istri Raden Wijaya. Tetapi karena Gayatri telah menjadi biksuni, maka pemerintahannya pun diwakili oleh puterinya, Tribhuwana Tunggadewi yang diangkat sebagai Raja Putri, Raja Perempuan, sebutan untuk membedakan dengan istilah Ratu, dalam bahasa Jawa yang berarti penguasa. Tahun kelahiran dan usia Gayatri tidak diketahui secara pasti. Namun berdasarkan tahun wafatnya yang berselang 57 tahun dari berdirinya Majapahit, dipastikan ia meninggal dalam usia yang cukup tua. Raja Majapahit, Hayam Wuruk memerintahkan persiapan pembangunan Candi Pendarmaan untuk Raja Patni Dyah Gayatri di Bayalangu ditetapkan sebagai tempat pendarmaan itu. Tanahnya disucikan oleh Pendita Sri Jinanawidi. 1. Prajnaparamita Puri itulah nama candi makam yang dibangun. Arca Sri Raja Patni diberkahi oleh Sang Pendeta Janyanawidi. Telah lanjut usia, paham akan tantra, menghimpun ilmu agama, laksana titisan Empu Barada, menggembirakan hati Baginda. 2. Di Bayalangu akan dibangun pula candi makam Sri Raja Patni. Pendeta Janyanawidi lagi yang ditugaskan memberkahi tanahnya. Rencananya telah disetujui oleh Sang Menteri Demung Boja, Wisesapura namanya, jika candi sudah sempurna dibangun. 3. Candi makam Sri Raja Patni tersohor sebagai tempat keramat. Tiap bulan Badra pada disekar oleh para menteri dan pendeta. Di tiap daerah rakyat serentak membuat peringatan dan memuja. Itulah swarganya. Berkat berputera, bercucu Narendra Utama. Itulah beberapa informasi yang bisa kami gali. Apabila ada kesalahan apa yang kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan salam rahayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.